Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Pada pagi hari ini, yang pertama kita patut kiranya panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melanjutkan pembelajaran, yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya pada pelajaran 2 dalam keadaan tanpa kurang apapun. Maka dari itu, kata yang paling pantas kita ucapkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Anak-anak, langsung saja setelah kalian bisa menyaksikan di dalam awal video, kalian bisa mempunyai sebuah pandangan, bisa mempunyai sebuah pemikiran awal dari bagaimana sih Asmaul Husna yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Anak-anak, ada baiknya Bapak akan seperti biasa menjelaskan sebelum masuk ke dalam materi. Di dalam pelajaran 2 ini seperti kita ketahui ada 4 penilaian, ada 4 KD yang harus kita lalui. Setelah di minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu sudah melaksanakan 2 pembelajaran 4.2, 4.4 dan hari ini adalah 3.2, yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Setelah kalian di minggu yang lalu mencoba untuk menghafalkannya, memahaminya dengan orang tua, hari ini tugas Bapak adalah menjelaskan makna dari masing-masing Asmaul Husna
yang tertuang atau yang ada di dalam KD dalam pembelajaran ini, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama, seperti kita ketahui bersama dan sudah kita laksanakan, sudah kita biasakan untuk membaca Asmaul Husna pada pagi hari sebelum kita melaksanakan pembelajaran dalam setiap harinya. Asmaul Husna sendiri itu artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Allah mempunyai nama-nama yang indah, yang termaktub, yang tercantum, yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran, yang jumlahnya ada 99. Jadi mulai dari awal yang biasa kalian lafalkan setiap hari, dari Ya Allah Ya Rahman sampai yang terakhir Ya Sabur, itu jumlahnya 99 dan semuanya sudah termaktub, semuanya sudah tercantum, sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Hal ini di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya. Jadi kata-kata Asmaul Husna atau lafal Asmaul Husna sendiri itu juga sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-A'raf ayat 180. Asmaul Husna sendiri di dalam ayat ini juga diterangkan bahwa ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan Asmaul Husna, dengan menyebut nama asmanya atau menyebut Asmaul Husna yang ada 99. Jadi misalkan kalian mau berdoa apapun, awali dulu dengan menyebut Asmaul Husna, baik 1 atau lebih sampai 99. Jadi saya ulangi kembali bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, yang jumlahnya 99, dan itu sudah diterangkan, sudah dijelaskan, sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam pembelajaran kelas 5 di semester pertama, 99 Asmaul Husna yang akan kita perdalami, yang akan kita bahas, yang akan kita kupas adalah Al-Hayyu yang pertama. Al-Hayyu sendiri itu artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup. Maksudnya bagaimana, Pak? Maha Hidup di sini adalah hidupnya Allah itu adalah kekal. Berbeda dengan makhluk yang hidupnya tidak kekal. Jadi hidupnya Allah itu selama-lamanya, sedangkan selain Allah atau makhluknya itu hidupnya tidak kekal, akan dibatasi oleh waktu. Hal ini seperti yang sudah disampaikan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Jadi Allah Maha Hidup sekaligus juga menghidupkan semua makhluknya. Segala yang ada di alam semesta, tidak ada yang tidak diciptakan atau dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang ada di alam semesta, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, dan seluruh makhluk yang mempunyai nyawa, itu adalah Allah yang menghidupkan. Dan hidupnya makhluk atau hidupnya selain Allah itu adalah terbatas atau tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu anak-anak, yang perlu kalian harus pahami
bahwa Allah itu juga mempunyai sifat Al-Mumit. Sekaligus ini melanjutkan Asma Husna yang kedua setelah Al-Hayyu, yaitu Al-Mumit, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mematikan. Yang dimaksud Allah mematikan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala di samping menghidupkan makhluknya, memberikan penghidupan, memberikan nyawa kepada makhluknya, dan Allah pula lah yang akan mematikan makhluk tanpa terkecuali. Jika sudah waktunya, tanpa tidak bisa maju dan tidak bisa mundur, cepat atau lambat, semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika sudah pada waktunya. Hal ini seperti yang sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti yang sudah saya baca di slide sebelumnya, bahwa di surat Yunus, Dia Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dalam Al-Quran juga disebutkan, idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita kepadanya akan kembali. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas berbeda dengan konsep yang sudah saya sampaikan di awal antara Allah dengan makhluk. Karena apa? Allah dan makhluk, Allah disebut dengan Al-Khaliq yang menciptakan, dan makhluk yang diciptakan itu mempunyai hal yang berbeda. Perbedaannya di mana, Pak? Perbedaannya adalah di sini. Kita sebagai makhluk atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ada di bumi ini, sebelum ada kita di dunia ini, pasti diawali dengan tidak ada terlebih dahulu. Contoh, taruhlah kalian yang berumur 9 tahun pada tahun ini. Jelas sekitar 10 tahun yang lalu kalian belum ada di bumi ini. Ini menunjukkan bahwa kita diawali dari tidak ada dulu. Setelah itu ada, dan kita lahir di dunia dari ibu kita, dan kita hidup di dunia ini yang disebut dengan alam fana. Alam fana itu maksudnya adalah alam yang tidak kekal, karena semua makhluk yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, pasti akan mati, pasti akan kembali kepada Allah, seperti yang saya sampaikan di awal. Sehingga dunia itu disebut dengan alam fana karena kita di sini tidak selama-lamanya. Jadi setelah tidak ada, setelah itu kita ada di dunia ini, dan yang nomor 3 selanjutnya adalah kita akan kembali dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam alam kubur atau alam barzah atau alam penantian untuk menunggu kiamat. Semua makhluk hidup akan merasakan ini. Dari tidak ada di bumi, dan suatu saat akan dipanggil dan akan masuk ke alam kubur atau alam barzah untuk menanti kematian, untuk menanti kiamat datang. Setelah di alam barzah, kehidupan kita akan berlanjut, ya, dibangkitkan lagi. Nanti di Yaumul Hasyr, di padang mahsyar, untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Untuk poin yang keempat, Bapak tidak akan terlalu panjang lebar karena ini nanti pembahasannya ada di kelas 6. Yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini terkait perbedaan antara Allah sebagai Khaliq, pencipta, dan makhluk sebagai yang diciptakan, itu adalah seperti ini. Kita diawali dari tidak ada sebelum dilahirkan, selanjutnya ada, kita dilahirkan dan hidup di bumi, selanjutnya tidak ada lagi karena kita akan mati, masuk ke alam kubur atau di alam barzah, dan suatu saat nanti kita akan dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi ini. Dari sini kita bisa memahami bahwa
makhluk itu atau yang diciptakan Allah itu tidak ada yang tidak kekal. Tidak ada yang tidak mati. Ini berbeda dengan yang dimiliki atau yang dimaksud dengan Asmaul Husna ini Al-Mumit dan Al-Hayyu. Allah selama-lamanya ada, dan ada, kekal selama-lamanya. Saya ulang kembali lagi, letak perbedaan makhluk yang diciptakan oleh Allah dan Al-Khaliq yang menciptakan, yaitu Allah sendiri, itu kalian bisa melihat di dalam slide. Perbedaan kita dengan Allah itu adalah kalau makhluk, kalau kita diawali dengan tidak ada, tidak ada, dan ada lagi. Kalau Allah selama-lamanya kan ada, dan seterusnya. Allah itu abadi, kekal, tidak seperti makhluknya. Bisa dipahami anak-anak ya? Ada sebuah percakapan yang sangat menarik ya, untuk kalian simak dan kalian bisa perhatikan. Pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi raja yang zalim, raja yang lalim, yaitu Raja Namrud, salah satu raja di dalam Al-Quran yang kisahnya dia mengaku sebagai Tuhan. Di samping Raja Fir'aun pada masanya Nabi Musa, ada raja lagi pada zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pada saat itu, setelah singkat cerita, setelah Nabiullah Ibrahim memenggal kepala berhala-berhala yang ada, yang sudah menjadi simpanan dari Raja Namrud, pada saat itu Nabi Ibrahim akhirnya ditantang oleh Raja Namrud untuk mengatakan siapa Tuhannya. Akhirnya pada saat itu Nabiullah Ibrahim mengatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan seluruh makhluknya. Lebih lengkapnya bisa kalian saksikan pada video. Aku harap kau menyukai tempat ini. Kau seharusnya belajar untuk tidak bermain-main dengan Tuhan kami. Sekarang berjalan dan bergeraklah. Raja Namrud akan memberikan hadiah kepadamu. Kaukah yang telah membawa agama baru dan Tuhan baru? Kaukah yang telah menghina rakyat Babilonia dan juga para tuhannya? Apakah kau juga yang telah meragukan kekuasaan dan ketuhananku? Jawab! Aku hanyalah seorang utusan Allah, dan aku hanya menyeru kepada kebenaran yang diperintah oleh Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Sehebat apa dia? Katakan! Tuhanku, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya itu? Aku pun dapat melakukannya. Pengawal, berikan aku 2 orang sekarang juga. Siap! Ini mereka yang mulia. Bunuh yang di sebelah kananmu. Ampuni hamba. Sekarang, biarkan yang satunya pergi. Beri hadiah untuknya agar dia menikmati kedermawananku. Beribu-ribu terima kasih untuk engkau, wahai Namrud yang agung. Engkaulah Tuhan kami. Saksikan itu, Ibrahim. Aku bisa memberikan hidup kepada seseorang dan mengambilnya dari orang lain. Kini coba kau terbitkan matahari di sebelah barat, sebagaimana Tuhanku telah menerbitkannya di sebelah timur setiap pagi. Kau masih juga meragukan ketuhananku. Beraninya kau menghinaku, Ibrahim. Aku tidak bermaksud menghina. Jika kau memang Tuhan, kau pasti bisa melakukan apa yang kukatakan. Kurang ajar. Kau pantas disiksa. Pengawal, bakar dia. Bakar saja! Bakar saja! Betul! Asmaul Husna yang ketiga yang menjadi pembahasan di dalam pelajaran ini adalah yaitu Al-Ahad, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa atau satu. Maksudnya bagaimana Pak? Esa atau satu itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, tiada Tuhan
yang hak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Esa itu adalah tiada Tuhan yang kita akui, yang kita sembah, yaitu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya. Jadi tiada sekutu itu maksudnya tidak mengakui di dalam hati atau di dalam praktek ibadah kita untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, naudzubillah min dzalik. Bahwa kita di dalam sholat sudah diikrarkan, sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini di samping juga Bapak mengingatkan sebagai tujuan manusia diciptakan oleh Allah, seperti yang di dalam video opening, video awal, bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi hubungan dengan Al-Ahad, bahwa kita mengakui di dalam kehidupan kita, di dalam praktek ibadah kita, bahwa tiada Tuhan yang hak, tiada Tuhan yang benar, tiada Tuhan yang kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an seringkali kita baca di hari Senin itu ya, di dalam surat pendek, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa Dia Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir untuk pembahasan Asmaul Husna pada pelajaran 2 atau pada kelas 5 semester ini, yaitu adalah Al-Qayyum. Allah Al-Qayyum artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri atau Allah Maha mandiri. Yang dimaksud dengan Allah Maha berdiri sendiri atau Maha mandiri, yaitu dengan kesempurnaannya Allah menciptakan alam semesta ini tanpa bantuan siapapun. Kalian sudah mempunyai bayangan di dalam video opening bagaimana kita bisa melihat planet yang ada di galaksi ini. Kita ambil contoh bumi saja, ada jutaan bahkan triliunan manusia sejak Nabi Adam sampai besok sebelum kiamat itu masih manusia, belum lagi makhluk lain seperti jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini itu adalah Allah sendiri yang menciptakan tanpa bantuan siapapun. Apakah kita mampu, Pak, seperti kita laksanakan? Tidak bisa. Karena apa? Manusia itu mesti membutuhkan makhluk yang lain. Contoh saja, baju yang kalian pakai. Apakah kalian baju tersebut kalian kainnya membuat sendiri, menjahit sendiri? Tidak, mesti akan membutuhkan orang lain. Itu contoh kecil. Tapi bagi Allah, Allah Al-Qayyum melaksanakan dengan kesempurnaannya menciptakan alam semesta ini dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Pak, kok kita bisa melihat bahwa Allah itu masih mempunyai malaikat? Kok sepertinya Allah butuh bantuan? Bukan. Ya, Allah menciptakan malaikat bukan berarti Allah tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Kita bisa melihat malaikat Jibril alaihissalam tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Apakah Allah tidak mampu menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad? Bisa, sangat bisa. Tapi kenapa kok masih ada malaikat Jibril yang tugasnya untuk menyampaikan wahyu? Di sini bahwa Allah mengajarkan kepada kita untuk di dalam kehidupan ini selalu bekerja sama, adanya untuk saling membantu dan bekerja sama. Bukan berarti Allah tidak mampu, tapi mengajarkan kepada kita bahwa kita untuk saling bekerja sama, untuk saling membantu. Di dalam Al-Quran sudah kita baca juga ketika kita zikir di dalam Al-Quran yang hubungannya dengan Al-Qayyum disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tiada Tuhan melainkan Dia
yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ini termasuk di dalam ayat kursi atau di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Jadi Al-Qayyum itu adalah artinya Allah Maha Mandiri, Allah Maha berdiri sendiri, tidak butuh dengan siapapun, tidak butuh dengan apapun. Mungkin itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran mengenal nama-nama Allah atau asma Allah atau asmaul husna pada pelajaran 2 ini di semester ini di kelas 5. Saya harap untuk disimak dan dipahami, dipelajari dan dirangkum di dalam buku agama kalian dan dicatat mana yang tidak paham, dan silakan ditanyakan kalau ada materi yang kurang jelas melalui WA-nya Pak Udin, melalui WhatsApp yang seperti nomor yang sudah biasa atau yang sudah Bapak bagikan pada minggu-minggu yang lalu. Bapak tunggu pertanyaannya, Bapak tunggu tanggapannya. Terima kasih. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan di dalam memberikan keterangan. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, belajar di rumah dan jaga kondisi.